Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Saudara berada pada petang hari ini, malam hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mencari Tuhan, karena kita tahu di dalam hadirat Tuhan, kita akan memperoleh satu kekuatan yang baru. Letak kekuatan jiwa kita saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, saat kita ada di dalam persekutuannya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Kita mau datang untuk berdoa, kita menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada buat setiap kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami masih memiliki suatu kesempatan yang indah. Waktu yang indah untuk kami boleh datang bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan dengan gagah dan kuat kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh besar. Yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mencari Engkau, kami datang. Kami memuji dan menyembah Engkau. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Dan Engkau tidak akan pernah mengingkari setiap janji-Mu Tuhan. Dan waktu-Mu itu indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kiralamaya shikaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ya, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami mau taruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Biarlah kami, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Oh, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ku percaya
dalam kehidupanku. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Yesus. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari Bapak Saudara, kita boleh angkat tangan kita sepenuhnya, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, Mari dengan segenap hati sungguh-sungguh kita berseru, katakan dengan iman kita, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Siapkan hatimu datang menyembah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami sungguh percaya padamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan
yang perkasa, Allah yang ajaib. Engkau sungguh-sungguh besar, kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, ya Tuhan. Oh Ralama ya Shana ya Ralamu, oh Ralama ya Shana Ralama ya Ralamu, oh Rabaya She, oh Ralama ya She Ralamu ya Ralamu. Haleluya, Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Oh, kami sungguh-sungguh menantikan-Mu. Kami sungguh-sungguh perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup. Oh, Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak terima penyembahan kami. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Yesus. Oh, syaralama ya ralama ya she. Oh, rabababa ya she. Kiralama ya syada. Bawa hati kami Roh Kudus. Terus bawa hati kami boleh datang kepadamu Tuhan. Di saat-saat ini, untuk kami boleh benar-benar mencari Engkau Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan lain, hanya selain Engkau Yesus. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau yang menjagai kami Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami Yesus. Kami sungguh-sungguh percaya keajaiban-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang benar-benar rindu datang kepadamu Tuhan. Bawa kami Roh Kudus, untuk kami boleh kuat bersama dengan Engkau Yesus. Kiralah ya Syana, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Mari katakan jemaat Tuhan dimanapun kau berada, lebih dalam. Buatlah kerinduanmu lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada setiap anak-anaknya, dan telinga Tuhan selalu mendengarkan setiap seruan anak-anaknya. Mari datanglah kepada Dia. Datang kepada Dia. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari
segala yang ada. Amin. Lebih dalam Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ya lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Ku Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Ya, Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. ya, Karena kami tahu bahwa masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. ya. Kami tidak perlu takut akan hari esok. Sebab janjimu ya dan amin. Ya, Selamanya tidak pernah berubah. Ajarkan kami memahami dan menyadari hal ini ya Tuhan. Firman Allah yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami. Untuk kami bisa melihat betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, semua saudara yang malam hari ini bersama-sama kita mengikuti live di Facebook Geraha Betani Blora. Ada sebuah kesukaan yang besar dalam kehidupan kita kalau malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama menyembah, berdoa, kemudian mendengar firman Allah, dan nanti kita akan bersyafaat bersama-sama. Tapi sebelum kita bersyafaat, ada kebenaran firman Tuhan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa siapkan handphone sucinya, mungkin kitab sucinya. Nikmati hadirat Allah, dan saya percaya ketika Bapak Ibu menyaksikan acara live ini, Tuhan sedang menjamah saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Sebetulnya ini satu rangkaian yang cukup panjang, tapi saya potong-potong. Mulai ayat 11, Alkitab berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, 14, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, Tuanku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ada banyak hal yang saudara ketahui tentang sifat-sifat Allah. Yang paling terkenal itu mungkin Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Sebaot, El Shaddai, dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari ini saya menyampaikan sebuah renungan bahwa ada satu sifat Allah yang perlu diketahui, yang mungkin saja Bapak Ibu sudah tahu, tapi tidak memiliki pengertian yang dalam, yaitu Allah Maha Tahu. Saya dahulu dengan sebuah kenyataan yang ada di dunia sekarang. Kenapa para peramal, para dukun, itu mereka laris, apalagi di zaman-zaman sekarang. Karena ternyata salah satu kelebihan para dukun, para peramal, orang-orang hebat yang katanya disebut orang-orang pinter, itu mereka seakan-akan bisa memprediksikan masa depan hidup seseorang. Itu yang paling disukai oleh manusia. 2 tahun lagi saya mau jadi apa, bulan depan apa yang terjadi, itu menjadi sebuah kesukaan bagi dia. Nah, Tuhan kita itu lebih, bahkan jauh nggak ada tandingannya dibandingkan dukun-dukun peramal itu. Tuhan jauh lebih tahu akan kehidupan manusia. Dan kemahatauan Tuhan itu berhubungan dengan tujuan hidup seseorang. Atau dengan kata lain begini, Tuhan sangat tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Sangat tahu. Nah, kalau Tuhan itu tahu akan kehidupan kita di masa yang akan datang, lalu bagaimana dengan sebuah kenyataan yang hari ini kita alami, kita temui? Jangan takut. Kisah ini dimulai ketika orang Israel itu dijajah, semuanya itu dihimpit hidupnya oleh orang Midian dan orang Amalek. Keadaannya sangat terpuruk. Bahkan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu, ayat yang ke-6 khususnya begini. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, sangat melarat. Ini kenyataan pada waktu itu yang ada. Orang Israel sangat melarat. Di tengah-tengah kemelaratan yang mereka punya, sampai-sampai seorang yang bernama Gideon itu harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Bagi kita nggak terlalu mengerti maksudnya apa ya. Tapi kalau kita melihat latar belakangnya begini, mengirik gandum adalah memisahkan gandum dari jerami. Biasanya dilakukan di tempat yang tinggi dan luas, misalnya di atas bukit, karena memerlukan angin untuk menerbangkan sekam-sekamnya. Tetapi tempat pemerasan anggur bukanlah tempat yang tinggi, bukan tempat yang banyak angin, tapi tempat di mana berada di bawah tanah. Sehingga jelas antara mengirik gandum dengan memeras anggur itu sangat berbeda. Kenapa sampai Gideon itu memeras anggur di tempat mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Kenapa? Karena Gideon takut hasilnya dijarah orang-orang Midian. Dia sangat-sangat takut. Bahkan sampai takutnya dia melakukan sesuatu hal yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan dan kebiasaan orang pada waktu itu. Yang bikin saya itu luar biasa, Bapak Ibu. Di saat-saat semacam itu, Gideon menjadi seorang yang sangat takut terhadap jajahan orang Midian. Justru Tuhan datang kepadanya. Kalimatnya ayat yang ke-12 bilang begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Terjemahan Indonesianya luar biasa. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini pelajaran utama kita pada malam hari ini. Yang pertama begini, bahwa dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu betul apa yang akan terjadi dalam kehidupan Gideon nantinya.
saat malaikat Tuhan ini datang kepada dia, Gideon tidak melakukan apa-apa. Bahkan mungkin tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tidak pernah terpikir dia nantinya untuk menjadi seorang pahlawan. Kalau saya boleh mungkin sedikit kerucukan, agak sedikit ekstrim. Gideon ini pengecut. Kenapa? Dia melakukan kegiatan di luar kebiasaan. Dia bersembunyi. Tapi di tengah-tengah persembunyiannya, di tengah-tengah ketakutannya, kenapa Tuhan bilang kepada dia, pahlawan yang gagah berani? Jelas Tuhan sedang bicara kepada Gideon, bukan apa yang saat itu dialami oleh Gideon. Tuhan sedang berbicara kepada Gideon tentang apa yang bisa dia lakukan di masa yang akan datang. Ini kemahatauan Tuhan, ini kehebatan Tuhan. Tuhan sangat tahu apa yang saudara saat ini alami. Dalam kemahatauannya, dia bisa melakukan hal-hal besar dalam kehidupan saudara. Ketika kita berkata, saya nggak bisa berkata apa-apa, saya nggak melakukan apa-apa, saya tidak bisa melakukan banyak hal begitu. Tapi kenapa Tuhan memanggil saya dengan sebutan pahlawan yang gagah berani? Itu jelas dikatakan, wahai engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan yang sama bisa melakukan kepada saudara. Hai pahlawan yang gagah berani. Engkau sedang dilatih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bisa engkau lakukan di masa yang akan datang. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan putus asa apa yang sedang Anda alami sekarang. Segala sesuatu sudah diatur Tuhan dengan sangat luar biasa, dengan sangat presisi bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Tuhanlah maestro kehidupan manusia. Tuhan paling tahu saatnya akan tiba bahwa saudara dan saya akan dipulihkan, akan diangkat, akan diberkati. Pak, kapan? Tunggu. Allah punya timing yang jelas. Allah punya sebuah keadaan yang dimana itu tepat waktunya. Keadaan sekarang mungkin tidak mendukung saudara. Keadaan sekarang mungkin membuat saudara menjadi orang yang bagaimana ya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tahu kalau kita percaya kepadanya, Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi untuk melakukan hal yang luar biasa. Sehingga engkau bisa disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Hal serupa terjadi dalam kehidupan Daud. Ketika semua saudara-saudaranya itu sudah dipanggil menghadap Samuel. Dan tidak ada seorang pun yang seperti cocok di hati Tuhan. Tapi tiba-tiba kemudian ada satu lagi anak yang memang masih di padang, di ladang itu, dipanggilnya, orangnya kecil, namanya Daud. Dan ketika Daud muncul di hadapan Samuel, Tuhan bilang, ini urapilah dia, karena dia menjadi raja atas Israel. Apakah seketika itu Daud jadi raja? Tidak. Butuh waktu dan butuh proses, menyakitkan memang prosesnya. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada Daud tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan Daud di masa yang akan datang. Punya pengertian sederhana Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita itu telah merancangkan hal-hal yang baik di masa depan kita. Sekalipun hari ini, saat ini, saudara tidak menemukan hal baik itu. Bahkan mungkin saudara hari ini sedang terpuruk.
Bahkan mungkin saudara saat ini sedang mengalami kenyataan yang tidak menyenangkan. Pak, piye Pak? Aduh gimana Pak? Ini gara-gara corona, gara-gara itu. Saya bingung Pak. Saya beritahu, jangan takut dan jangan gentar. Bahwa Allah bisa menciptakan kepada saudara sebuah masa depan yang gilang gemilang. Bahkan engkau bisa disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Betapa hebatnya Tuhan kita. Seharusnya hal ini membuat kita bangga dan tidak khawatir akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Tuhan adalah pencipta atau kreator hidup manusia. Jangan lupakan itu. Tuhan bisa melakukan hal besar. Sangat bisa. Sangat mungkin kepada saudara. Sekalipun hari ini keadaanmu tidak seperti yang saudara harapkan. Jauh nanti kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Dia, Allah bisa melakukannya. Hal ini dipertegas dengan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Coba perhatikan ayat yang ke-16 ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya ulangi. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Itu punya pengertian begini, bahwa di masa yang akan datang, di mana hari itu ada, Tuhan sudah mengetahui apa akan menjadi seperti apa kita nantinya. Di hari yang akan datang, di masa depan kita, Tuhan menjanjikan sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Wow, betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Allah kita. Itu Tuhan kita. Dalam kemahatauannya itu, Tuhan bisa membentuk saudara. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya tidak tahu. Bahkan 1 jam dari hari ini, dari sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan mengetahui 5 tahun yang akan datang saya menjadi apa. Untuk itu, saya harus belajar berserah, belajar bersyukur, dan menikmati hidup yang saat ini Tuhan berikan kepada saya. Karena itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Yang terakhir, tadi saya sudah menyebutkan betapa luar biasa Tuhan. Yang paling penting apa? Sekarang begini, jangan putus asa. Ini yang kedua. Semakin kita mengenal kemahatauan Tuhan, semakin kita sadar bahwa hidup yang saat ini kita miliki adalah karena kemurahan Tuhan saja. Hal ini juga baik buat jiwa kita. Kita bisa menatap masa depan. Kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, aku tidak boleh menyerah. Jika saudara tidak bisa terbang, berlarilah. Jika saudara tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika saudara tidak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun yang Anda lakukan, tetaplah bergerak maju. Sebab Tuhan ada di masa depan kita.
Jangan pernah putus asa atas pergumulan permasalahan yang saat ini Anda hadapi. Karena di masa depan saudara tahu bahwa pergumulan ini pasti berakhir. Teruslah bergerak sekalipun tertatih-tatih. Teruslah berusaha sekalipun memiliki sedikit daya. Teruslah melangkah sekalipun terlihat payah. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amin. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan beserta dengan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba Kami akan terus berusaha bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa tantangan di depan kami tidak mudah. Kami tahu di depan kami mungkin saat ini gelap karena kami tidak mengerti situasi keadaan yang ada di depan kami. Kami seakan-akan berjalan di dalam sebuah lorong yang di depan kami
tidak bisa kami lihat dengan mata kami, tidak bisa terprediksi dengan baik oleh otak kami. Tapi kami hari ini yakin bahwa di depan juga ada Tuhan. Di depan juga ada kemuliaan yang Kau siapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini, kiranya Allah memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Mereka yang dalam keadaan terpuruk, mereka mungkin tidak tahu harus berbuat semacam apa. Kami yakin saat ini Tuhan datang kepada mereka, menguatkan hati dan hidup mereka. Sebab Engkau ada dalam masa depan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, Kau memberkati setiap orang-orang yang mendengar, melihat dan mengikuti ibadah ini. Ada orang-orang yang patah semangat, ada orang-orang yang mungkin tidak tahu harus berbuat apa, yang ditemui hanya jalan buntu. Malam hari ini Tuhan datang kepada mereka dalam nama Yesus untuk memberikan hal-hal yang baru kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan beberapa jemaat yang sakit. Tuhan akan menjamah mereka. Yang sakit kencing batu, yang sakit jantung, diabetes. Yang juga ada seorang bayi yang kena hernia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, orang ini disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan sesuai dengan firman Allah melalui bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami memperkatakan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Allah. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mereka merindukan supaya usahanya berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan datang kepada mereka. Di tengah-tengah situasi ini, berikan mereka ketetapan hati dan sebuah kerinduan tetap percaya kepada Allah bahwa Tuhan yang akan memberkati usaha mereka, melancarkan semua usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk tenaga medis yang saat ini mereka bekerja dengan penuh dedikasi. Berdoa jagai mereka Tuhan, jagai mereka supaya mereka tidak tertular, tapi mereka terus bekerja dengan baik. Keluarga mereka dilindungi, hidup mereka juga dilindungi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk umat-Mu yang saat ini Tuhan anugerahkan bayi dalam kandungannya. Berkati ibu ini Tuhan, supaya dia tidak mengalami trauma di tengah kehamilan sebelumnya. Tapi Allah memberkati pertumbuhan anak ini walaupun dari sejak janin. Diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan sampai ke lahirnya pun disertai oleh Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan di akhir doa malam pada hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Menyerahkan seluruh umat-Mu dan kami semuanya yang hari ini mengikuti ibadah ini. Tuhan menjamah dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kiranya rahmat-Mu, anugerah-Mu, sejahtera-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan kembali dengan aktivitas kami masing-masing hanya dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Amin.
keajaibanmu tiada batas. Bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. Kuasa-Mu, kau boleh angkat tanganmu, benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Ya, tak terselami kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu, ya Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam. Kami akan pulang dengan sukacita dan pengharapan pasti bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau jauh.